Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin share yaitu bagaimana cara merakit sebuah komputer dari awal. Tentu saja bahan-bahan utama yang teman-teman butuhkan sebuah casing ya. Untuk casing pastikan ada kabelnya. Kemudian teman-teman juga membutuhkan sebuah motherboard. Jika teman-teman membeli motherboard yang sudah full set mungkin lebih mudah ya, karena RAM-nya, prosesornya sudah ada pendinginnya. Tapi bagi teman-teman yang membeli board belum ada apa-apanya ya, belum ada prosesornya, pastikan membeli motherboard ya, terutama ini motherboard yang bekas. Kalau baru tidak perlu ditanyakan lagi, yang bekas pastikan back panelnya ya untuk kalengnya. Setelah motherboard, teman-teman membutuhkan juga sebuah prosesor. Pastikan teman-teman membeli prosesor yang support pada motherboard tersebut. Contohnya ini adalah ada motherboard seri P5G41T MLX. Ini untuk motherboard DDR3 untuk soket 775 ya. Ini seri DDR3 paling awal ataupun paling jadul. Kemudian teman-teman butuhkan sebuah prosesor. Untuk mencari prosesor, teman-teman bisa menggunakan situs Google. Biasanya untuk seri motherboard memiliki rujukan untuk tip prosesor minimum dan maksimum ya yang support untuk motherboard tersebut gitu ya. Kemudian untuk RAM-nya juga pastikan teman-teman lihat-lihat dulu di Google untuk motherboard teman-teman apakah menggunakan DDR1, 2, DDR3 atau DDR4 begitu ya contohnya. Jadi pastikan teman-teman juga tidak salah membeli sebuah RAM. Jadi prosesor, motherboard, RAM adalah hal wajib. Kemudian harddisk adalah hal wajib. Untuk saat ini saya sarankan minimum pembelian harddisk gunakan yang 8 GB ya. Karena kalau yang 40 GB itu terlalu kecil untuk sistem operasi saja tuh ya. Kalau 40 ya cukup. Kemudian teman-teman juga membutuhkan sebuah power supply begitu ya. Oke, kemudian jika teman-teman membeli motherboard bekas, pastikan juga teman-teman membeli sama buzzernya ya. Biar nanti kita bisa tahu ini untuk errornya. Nah, teman-teman juga untuk casingnya membutuhkan sebuah kipas ya. Saya menggunakan kipas bekas. Ini tinggal disesuaikan untuk penggunaan kipas ya. Kemudian teman-teman juga membutuhkan sebuah kabel konektor untuk menghubung ke harddisk ya, yaitu sebuah kabel ini ya, kabel SATA gitu ya. Untuk saat ini kebanyakan harddisk yang SATA sudah murah ya, jangan yang ATA yang jadul. Untuk soket ATA ini masuknya ke sini ya. Ini jadul banget, jadi tidak usah membeli harddisk yang ATA ya. Kalau SATA ini seperti ini soketnya ya. Nah ini untuk SATA. Begitu juga untuk power supply-nya, pastikan teman-teman ya support yang untuk soket seperti ini. Nah, oke, kita coba cek untuk seperti ini ya. Nah ini untuk ke harddisk. Oke, untuk penggunaan power supply teman-teman tinggal sesuaikan saja. Jika teman-teman ingin merakit komputer untuk kebutuhan editing, gaming, pastikan menggunakan power supply yang bagus begitu ya, yang bagus. Sekarang yang power supply pure standarnya yang bekas di kisaran 350 sampai 400 sih kalau nggak salah ya. Teman-teman bisa mencari di marketplace, jangan beli yang 100.000 kalau untuk kebutuhan editing dan gaming, karena kalau pakai power supply yang 100.000 kemungkinan cepat rusak ke motherboardnya begitu ya. Oke, selanjutnya untuk kemudian teman-teman juga terkadang mungkin membutuhkan sebuah DVD ya, DVD room. Untuk DVD room bekas kalau tidak salah ini beli 40.000 sih kalau nggak salah. Cari saja yang bekas di marketplace. Kecuali kalau teman mau rakit serba baru, semuanya tinggal disesuaikan dengan kebutuhan begitu. Oke, langkah pertama setelah bahan-bahan tersedia ini, kita jangan langsung masukkan ke casingnya ya. Kita akan tes terlebih dahulu. Caranya silahkan siapkan sebuah monitor. Di sini ada monitor AOC yang bekas, ini rusak tapi masih nyala. Ini konektor sudah nyala ya, ini sudah saya standby. Dan ini nanti kita akan tes. Oke, kita coba pasang dulu untuk RAM. Prosesornya kita tanpa cooling dulu ya, kita tes tanpa cooling dulu. Oke, selanjutnya ini kabel dari monitor sudah saya pasangkan ke sini ya. Kemudian teman-teman juga ini ya dari power supply untuk ke ATX ini pasang juga. Untuk standar motherboard harusnya ada ya. Jadi ada kabel ke ATX ini kita pasang. Kemudian pasang juga kabel ini. Ini hanya contoh, kita hati-hati ya kalau pengetesan tanpa coolingnya belum kita pasang. Nanti kita akan cek dulu apakah ada respon atau tidak. Di sini saya menggunakan buzzer, walaupun saya ada alat
untuk PC analyzer saya tidak akan pasang menggunakan alat tersebut, kita akan tes secara biasa saja. Jika teman-teman motherboardnya tidak ada onboard seperti ini ya, mau tidak mau teman-teman membutuhkan sebuah PGA card ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan PGA card yang nanti dipasang di sini ya. Karena ini kebetulan ada onboardnya, kita akan tes tanpa PGA card. Walaupun nantinya motherboard ini akan saya pasang menggunakan PGA card ini ya. Oke, selanjutnya saya akan hidupkan dulu menggunakan obeng ya. Jadi saya tidak pasang dulu ini ya untuk soketnya, karena kita akan ngetes dulu. Ini nanti kebetulan ini power supply-nya yang pure ada kipasnya. Kalau yang pure biasanya ada kipasnya. Pasang juga buzzer. Cara menghidupkannya ini jangan terlalu lama ya. Cara ini juga saya akan cek dulu suhu untuk prosesor apakah hangat. Kalau dingin berarti tidak masuk ya. Untuk menghidupkannya teman-teman cari di panel-panel ya. Ini untuk audio, cari di panel tulisan pellet reset ya, bisa dilihat ya. Nah, pellet untuk hard disk HLED di ini jalur bawah reset, berarti power buttonnya ini 2 ya. Kita coba hidupkan. Nah, ini berarti untuk menghidupkannya ini nih. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini kita hidupkan. Oke, sorry, belum dinyalakan. Kalau nah ini power supply gini biasanya ada tombol on power gini ya. Oke, indikatornya sudah jalan ya. Hati-hati ya untuk menghidupkan. Oke, kipasnya sudah hidup. Nah, ada bunyi ya. Nah, ada bunyi. Sudah tampil. Oke, kita matikan. Oke, sudah tampil ya. Karena ini ya, ngetesnya kita jangan terlalu lama ya, biar enggak jebol. Dikhawatirkan di BIOSnya error. Ini juga barusan error ya. Dikhawatirkan pengaturan suhunya tidak aktif begitu ya. Biasanya, tetapi standarnya ketika tidak dipasang pendingin, ketika mencapai suhu 85 derajat ataupun 80 biasanya motherboard akan mati sendiri. Ini untuk jaga-jaga saya hanya tes sebentar. Dikhawatir pengaturan suhu otomatisnya tidak. Oke, barusan sudah bunyi ya. Selanjutnya kita akan pengetesan menggunakan ini kan sudah jalan barusan. Kita akan pasang dulu untuk coolingnya saja kalau sudah nyala seperti barusan. Oke, sekarang kita akan lakukan pemasangan ya, pemasangan cooling fan-nya. Pastikan teman-teman untuk pendingin di prosesor ini menggunakan pasta ya. Nah, seperti ini. Kita coba buka ya. Nah, kita akan menggunakan pasta. Oke, selanjutnya kita akan pasang pasta ya di sini. Di sini saya sudah kasih pasta, kasih secukupnya saja ya, yang tipis biar nanti enggak ke pinggir gitu sisanya. Oke, kita akan langsung pasang untuk coolingnya. Oke, cooling sudah kita pasang. Kemudian untuk kabelnya, jika teman-teman memiliki soket yang banyak seperti ini ya. Nah, ini sasis pan. Untuk sasis pan biasanya banyak sih. Nah, teman-teman cari saja yang tulisannya CPU fan gitu ya. Jadi kabel di ini di coolingnya kita masukkan ke CPU fan. Oke, ini sudah jadi ya. Sekarang kita tes dulu sebelum kita masukkan ke ini, ke kalengnya. Yang susah ini nih, seperti saya dipastikan untuk panel ininya ya, nanti pemasangan kabelnya. Jika kebetulan motherboardnya tidak ada tulisannya, teman-teman untuk datasheetnya bisa mencarinya di Google dengan memasukkan seri motherboardnya. Oke, kita tes lagi. Biasanya untuk motherboard bekas ini untuk pemasangan yang menggunakan cooling seperti ini, hati-hati ya, jangan terlalu kencang karena sering terjadi jalurnya ada yang putus. Tidak terlalu kencang, tidak terlalu longgar juga ya. Oke, kita langsung tes. Oke, kita akan tes lagi ya. Untuk harddisk belakangan saja gitu. Kalau sudah selesai harddisk, nanti kalau sudah dimasukin ke sini ya, untuk orang semua ini ya, power supply-nya, motherboardnya. Kita tes lagi. Oke, sorry, ini belum dinyalakan. Oke, apakah buzzernya bunyi? Nah, ini adalah kasus ketika sudah dipasang power supply, buzzernya nggak jalan. Kita coba tombol reset. Ini biasanya di bagian prosesor di bawahnya ada jalur-jalurnya yang putus. Diakibatkan motherboard ini tadinya menggunakan cooling yang kakinya plastik gitu. Jadi motherboardnya itu sangat cekung sekali ya. Nah, tadinya ini motherboard menggunakan cooling, sebentar saya ambil dulu. Nah, motherboard ini tadinya menggunakan cooling ini kurang saya rekomendasikan sih yang kayak gini, sehingga motherboardnya cekungan pinggirnya ini sangat terlihat cekungnya begitu ya. Nah, ini oke, kita coba tombol reset. Oke, nggak ada respon, berarti akan kita matikan terlebih dahulu. Ini saya sudah matikan. Selanjutnya kita akan coba ini, pastikan sudah mati ya. Atau jika power supply-nya tidak ada tombol powernya, cabut dulu ya.
Oh, lupa teman-teman. Setelah saya pasang ini, nih, jika kasusnya seperti barusan, malum belum ngopi ya teman-teman. Capek seharian mondar-mandir terus bikin konten belum sempat. Ini kabel ATX-nya belum dipasang. Oke, nah, pastikan kabel ATX-nya terpasang dan kabel ini utamanya terpasang. Kita coba lagi. Apakah ada bunyi? Oke, sudah bunyi. Coba lihat. Sudah tampil ya. Oke, sudah tampil. Ini layarnya buat ngetes saja. Oke, berarti sudah tampil ya. Nah, tips tambahan saja. Jika semua ini sudah teman-teman lakukan tidak tampil, teman-teman biasanya baterainya coba cabut dulu ya. Jadi teman-teman nyalakan tanpa baterai. Jadi teman-teman nyalakan tanpa baterai saja. Terus perhatikan juga untuk jumper CMOS ada. Nah, yang ini 25 atau jumper kayak gini ya. Ini biosnya di sini biasanya, tapi ini jumpernya di pinggir kejauhan banget sih. Nah, biasanya jumper kayak gini ya. Kita fokus ke jumper untuk CMOS ya. Ternyata untuk jumpernya ini ada di sini ya. Oke, pemasangannya sudah benar. Tapi secara default ya, jarang sih. Ini jarang dicopot ya. Biasanya dari pabriknya ini. Walaupun ini bisa dicabut, jangan dibuang untuk jumper CMOS-nya. Ini CMOS-nya, ini chipset, ini blok RAM gitu ya. Untuk servis motherboard sudah sering saya bahas di video-video lama saya ya. Oke, di sini saya akan menggunakan VGA. Kita akan tes dulu VGA-nya sebelum kita masukkan ke casing. Oke, kita akan tes menggunakan VGA card. Ini kebetulan saya tes menggunakan yang Pixel View 4 GB ya untuk VGA-nya. Kita coba. Sudah pas. Kita coba hidupkan. Apakah ada bunyinya? Oke, sudah bunyi ya. Bisa lihat di layar. Oke, sudah tampil. Oke, dengan VGA sudah tampil. Kalau sudah selesai, saatnya kita perakitan. Oke, kita langsung beres-beres. Oke, setelah kita pasang dulu untuk power supply-nya, DVD saya pasang dulu, hard disk-nya saya pasang dulu, untuk mainboard-nya kita pasang terakhiran. Kenapa? Karena kita akan pasang untuk panel ini dulu ya. Ini kita akan pasang panel ini dulu ya. Nah, terkadang untuk mainboard yang panjang untuk casing seperti ini ya, itu biasanya posisi panelnya sangat pojok sekali ya di casingnya. Nantinya di sini susah. Nah, kita pasang dulu ya. Untuk petunjuknya ada pilot, power button, berarti untuk reset. Jadi di kabel ada ya. Reset, ada delete, tinggal disesuaikan. Untuk kabel ini untuk warna putih biasanya negatif semua kabel untuk PC ini. Misalkan ini merah dan putih, ataupun apa itu jingga dan putih, biru dan putih. Yang putih adalah untuk negatif. Di mainboard juga teman-teman bisa lihat ada plus minusnya begitu. Kita pasang dulu untuk konektor panelnya. Oke, untuk panel utama sudah selesai. Kita akan masukkan, hubungkan USB dengan USB. Untuk audio masukkan ke port audio. Ada tulisan biasanya AF ya. Untuk USB biasanya tulisan USB gitu ya. Di sininya, di boardnya. Oke, kita langsung pasang ke casing. Oke, untuk pemasangan sudah hampir mau selesai. Jadi kebetulan untuk tip tambahan saja, kebetulan saya ingin menggunakan PKI. Nah, ini pastikan ini nih ya, yang ada strum tambahan, pastikan power supply teman-teman ada yang kayak gini. Kalau tidak ada, teman-teman bisa menggunakan sambungan ya, beli banyak di online. Jika tidak ada soket seperti ini pada power supply-nya. Tetapi untuk power supply yang sudah pure biasanya ada ya untuk soket-soket kayak gini. Jadi pastikan ini terpasang di VGA card. Oke, untuk perakitan sendiri sudah finish ya. Pastikan nih kabel ATX-nya terpasang, ini pasang RAM, sensor, PGA jika menggunakan PGA, kemudian hard disk juga ya harus pasang. Oke, untuk kipas ini sudah sih. Kita akan tes terlebih dahulu. Oke, kita akan tes lebih dahulu ya. Tekan del. Oke teman-teman, itu dulu video kali ini udah selesai dan udah nyala. Selanjutnya tinggal install ya teman-teman. Untuk cara install Windows sudah pernah saya bahas di video lama saya. Mungkin itu dulu untuk video kali ini dan terima kasih.